Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ataupun berdiskusi terkait dengan isu korupsi. Menariknya kita kedatangan Kasai Ramdhani Pelupesi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu korupsi kepada beliau. Nah, Pak, kalau menurut Bapak ini korupsi ini seperti apa Pak? Ya, menurut saya korupsi itu dia berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu adalah corruptio. Jadi corruptio itu dia berarti kerusakan, kebusukan, gitu. Kebusukan. Jadi kerusakan itu dia implikasinya itu tidak hanya secara person, secara pribadi, tapi kerusakan itu juga dia berimplikasi keluar, yaitu lingkungan. Jadi gitu secara gambaran besarnya seperti itu arti dari korupsi. Wah, menarik ya. Jadi dia ini memiliki dampak yang lebih luas. Maksudnya nanti kalau terjadi itu ya korupsinya ya. Nah, kira-kira dampaknya apa Pak untuk Indonesia? Kalau misalnya terjadi memang korupsi itu terjadi. Ya, kalau terjadi maka dampaknya itu sangat banyak. Jadi ada dampaknya itu adalah kerusakan ekonomi negara gitu. Artinya kita kan kondisi negara ekonomi kita tuh kan utangnya banyak gitu ya. Hampir 6.000 sekian itu betul. Kan 6.000 sekian triliun. Iya, betul. Nah, kalau kita melakukan korupsi maka secara otomatis kita akan menambah beban negara itu gitu. Nah, itu dari segi kerusakan ekonomi. Kemudian dari segi kerusakan harga infrastruktur. Harga infrastruktur kita akan semakin meningkat. Artinya orang yang pakai infrastruktur seperti jalan apa segala macam itu akan membayar pajak itu semakin tinggi karena akibat dari korupsi tadi. Terus kemudian dampak secara hukum, dari segi hukum akan mengalami pelemahan. Tidak tegak gitu hukumnya. Terus kemudian akan secara keseluruhan akan mengalami krisis ekologis, artinya ada kerusakan lingkungan yang terjadi gitu karena dampak dari korupsi tadi. Wah, menarik ya. Jadi kalau menurut Bapak juga sebenarnya bentuk-bentuk korupsi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya? Jadi sehingga dampaknya itu kan sangat luas itu ya. Iya. Jadi bentuk-bentuk korupsi itu banyak. Jadi ada korupsi itu dia bentuknya itu misalnya gratifikasi. Terus korupsi juga itu dia bentuknya itu seperti suap. Ada juga itu seperti konflik kepentingan. Karena biasanya itu kan konflik kepentingan itu kan dia sering menimbulkan korupsi di dalam itu kan. Konflik kepentingan misalnya perebutan jabatan dan lain sebagainya itu. Nah, itu bentuk-bentuk korupsi itu. Nah, seperti itu kalau. Wah, menarik. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin yang paling menarik ini Pak. Ya. Nah, kita ini kan nanti akan menjadi seorang pelayan publik Pak. Betul. Yaitu kita akan menjadi seorang ASN. Betul. Bagaimana melayani publik. Betul. Ya? Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira kalau menurut Bapak, bagaimana kita sebagai ASN ini menyikapi terkait dengan korupsi ini, isu korupsi ini? Oke. Kalau menurut saya secara pribadi, ASN itu kan manusia juga gitu ya. Betul. Jadi ASN itu bukan alat gitu ya. Jadi ASN itu manusia juga. Manusia yang menjalankan roda organisasi pemerintahan. Nah, karena ASN itu sebagai manusia dan manusia itu memiliki chip atau perangkat di dalam manusia itu kan ada 3. Jadi ada perangkat intelektual, ada perangkat emosional dan perangkat spiritual. Oke. Nah, kalau saya lebih menyoroti spiritualnya. Nah, di mana kita sebagai warga negara, apalagi ASN, aparatur sipil negara itu kan kita secara keseluruhan itu kan pasti meyakini adanya Tuhan gitu kan. Itu sebagaimana tertuang di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Artinya semua warga negara itu pasti berkeyakinan terhadap Tuhan gitu. Nah, karena kita itu punya keyakinan terhadap Tuhan, maka kita terikat secara hukum primordial dengan Tuhan. Nah, ikatannya di mana hukum primordial itu yaitu ketika kita berjanji kepada Tuhan bahwa siapa, misalnya Tuhan menanyakan siapa saya, kemudian kita menjawab engkau adalah Tuhan kami. Artinya kita secara otomatis kita berelasi dengan Tuhan gitu ya. Betul. Nah, karena kita berelasi dengan Tuhan, maka secara otomatis kita punya tanggung jawab lebih terhadap Tuhan itu. Nah, artinya karena kita orang berkeyakinan terhadap Tuhan, maka implikasinya adalah ketika kita menjalani rutinitas kehidupan kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Gitu kan, diminta pertanggungjawaban nanti gitu. Ini yang disebut sebagai spiritual accountability atau pertanggungjawaban spiritual gitu. Nah, ketika kita
mengaktifkan kembali namanya spiritual accountability dalam diri kita, maka kita akan sadar akan anti korupsi itu. Wah, iya. Karena korupsi sendiri dia berarti kan kerusakan. Sedangkan perintah Tuhan hampir semua agama, bukan hanya Islam ya, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu pasti Tuhan itu dia memerintahkan kita jangan membuat kerusakan gitu kan. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem atau keseimbangan ekologis gitu ya. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di suatu saat nanti gitu. Nah, olehnya itu karena kita punya spiritual accountability, hukum primordial dari Tuhan, maka kita harus mengaktifkan untuk mengatasi korupsi itu yang merusak itu. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Wah, luar biasa ya pernyataan dari Pak Dhani, menarik. Jadi sebenarnya masalah korupsi ini kembali kepada diri kita ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki moral yang lebih baik sehingga memang korupsi itu bisa terhindar. Artinya moral yang baik ini diikuti dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Betul. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mungkin itu saja terkait dengan diskusi singkat tentang isu korupsi. Nah, demikian atas partisipasi saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Pak. Sukses. Sukses selalu.